tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Ikutlah menderita karena saya orang hukuman dalam memberitakan Injil. Demikian kata firman. Saudara-saudara, saya menggunakan di channel sana judulnya Cilegonistan, ya, komentar-komentar orang sumbu pendek. Dan kalau di sini di channel yang satu Indonistan, itu merujuk kepada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang yang bersumbu pendek, jidat hitam, jenggot Pancasila. Dari Samuel Cahyo. Nah, ini pasti orang, namanya sih Samuel, berarti orang Kristen, tetapi komentarnya dari sana. Saifuddin Ibrahim, penyebaran kebencian terhadap Islam. Siapa yang menyebarkan kebencian terhadap Islam? Yang menyebarkan kebencian terhadap kami adalah kalian. Semuanya itu benci kepada, jangankan orang, sama salib nggak boleh, gereja nggak boleh dibangun, orang beribadah diganggu. Sampai begitu model orang-orang yang dirasuki oleh sebuah ajaran plemanisme, ajaran telolis. Kalau Anda membaca ayat-ayat yang sudah saya kumpulkan di dalam dari kitab mereka itu, Anda akan jijik. Kalau mendengar hadis-hadis yang akan saya bacakan nanti, jijik. Nggak mungkin Anda mengatakan bahwa nabi mereka itu manusia. Sekarang dengan kecanggihan teknologi ini, seluruh buku hadis itu bisa dibaca di internet, di googling saja, dibuka di sana. Kalau Anda tahu bahasa Arabnya, Anda tidak akan tertipu oleh para tafsir, ahli hadis. Bisa baca sendiri. Atau pakai Google Translate aja. Kata-kata itu tuh yang tepat apa? Nggak perlu tafsir. Tetapi sekarang ini perlu buku tafsir untuk melencengkan makna apa yang kita baca. Saya kepingin aja dengar jawaban dari ulama-ulama tentang hadis mamat yang menyetubuhi mayat dalam kubur. Apa kata mereka? Oh, nggak mungkin seorang nabi melakukan itu. Kalau kamu punya orang yang meninggal disetubuhi oleh pamanmu, pantas nggak? Iya, ngomong pantas tidak pantas, terserah. Tetapi ada orang yang suka. Nekrofilia adalah orang yang tergiur dengan mayat dalam kubur untuk disenggamain. Ini ada, yaitu mamat itu yang mereka anggap rasul. Nggak bisa dimasukin akal yang sehat. Ada orang kayak begitu. Tulisannya ada, sejarahnya ada. Dan sekarang pun ada manusia seperti itu. Di kamar mayat pun ada yang begitu. Ya, ada gadis meninggal, ditaruh di atas itu kamar mayat.
Dibegituin. Ada videonya. Itu namanya nekrofilia. Kalau pedofilia, tertarik dengan anak kecil. Maka Mamat itu menikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Masih main ayunan. Ditiduri umur 9 tahun. Dari umur 6 tahun ke 9 tahun itu waktu menunggunya Mamat menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah. Nah, Aisyah itu yang masih kecil itu umur 8 tahun, 7 tahun hanya memainkan alat Mamat. Hadisnya ada semua. Haleluya. Malam hari ini saya akan membuat 2 sesi. Sesi keduanya nanti khutbah. Tetapi saya harus komentarin dulu ini. Si Samuel Cahyo Saifuddin, penyebaran kebencian terhadap Islam. Namanya Kristen tetapi dia menggunakan nama Samuel. Haleluya. Begitulah mereka caranya menyerang YouTube saya ini. Pilihan saya tidak salah menjadi murtadin. Nah, ini Aditan. Oh, terima kasih Aditan sudah terima Yesus. Suara mikrofonnya mantap, Abi. Settingan serak-serak basah, tapi yang lebih mantap adalah materi mencerdaskan. Sehat-sehat, Abi. Ya, iya. Apa yang saya sampaikan selama ini tidak bisa dihitung berapa muslim sudah bertobat, ya. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim semangat terus memberi pencerahan secara benar. Salam sadar kebenaran akan terungkap. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih. Subhanallah Yesus katanya. Bocah petualang. Tuhan Yesus berkata, sunat tak sunat tidak penting. Terpenting adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini, boleh. Pendapat Samson PA. PA itu putus akal. Tapi jangan tersinggung ya Samson. Saya nggak tahu singkatan PA itu. Puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa. Salam dari saya, Bapak Saifuddin. Oh, itu kesaksian istri saya. Firman Jati, penguat imanku, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Iyalah. Nah, inilah yang nggak dipahami oleh kaum celana pendek itu. Masa pendeta buronan kok diikutin oleh orang Kristen? Orang Kristen itu bukan mengikuti pendetanya. Apa yang disampaikan pendeta itu benar nggak selama ini? Itu yang menjadi bagian perhatian mereka. Jadi bukan masalah saya ini buronan. Kalau kamu tahu sejarah Alkitab, itu semua itu buronan. Muhammad, Bang Mamat sendiri itu buronan dari kafir Quraisy. Musa buronan dari Fir'aun. Yesus Kristus buronan dari seluruh manusia pemimpin dunia waktu itu yang membenci kebenaran dan keadilan. Semua buronan. Ngomong masa buronan diikutin. Ikut dong. Tetap semangat Abi di dalam memberitakan kebenaran Injil. Iya, saya tetap semangat. Bang Sadin Bimo, ini hater saya yang terkenal ini. Setiap video saya ditonton sama dia. Mengikuti apa? Nah, khutbah, apakah kata Alkitab tentang mengikuti keselamatan? Nah, dia bilang, mengikuti apa? Menyembah manusia gondrong. Sadin Bimo, kamu selalu ngomong menyembah manusia. Lah kalau saya menyembah manusia, apa urusan kamu?
merugikan kamu, nyusahin kamu. Nggak apa-apa. Semau saya mau nyembah apa kek. Saya mau menyembah batu, itu urusan saya. Kami nggak ngomong kalian cium batu hitam pergi ke Arab sana. Kami nggak ribut. Kamu ngomong, kalau saya mau menyembah batu, itu urusan saya. Yang penting kamu jangan ambil itu batu, lemparkan ke saya. Inilah yang disebut kriminal. Manusia mau menyembah apa saja terserah. Tugas saya adalah meluruskannya. Tugas saya sebagai pendeta adalah mengatakan kepada orang itu. Beritakan. Dan harus dimenangkan. Setelah dimenangkan, harus dibaptis, diajar. Supaya apa? Bersaksi, menceritakan Yesus kepada orang lain, kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Apakah saya nggak ngomong sama anak-anak saya, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi? Ngomong, mulai dari kecilnya, sampai punya anak, saya tetap ngomong. Dan saya ngomong saya itu keras. Perumpamaan saya, cerita-cerita saya, kata-kata saya, jelas semuanya. Nggak ada tutup-tutupi. Nggak perlu ditafsirkan lagi kata-kata saya kepada anak saya, keluarga saya, kakak saya, adik saya. Nggak perlu diterjemahin. Saya bisa bahasa Bima, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya pakai untuk menjelaskan Injil itu. Ini kok ngomong semaunya. Terserah saya mau menyembah orang gondrong, manusia gondrong. Maaf ya, Sadin ya. Kamu nggak usah sakit hati. Seandainya Yesus masih hidup hari ini ditanya, Tuhan apakah agama Anda? Pasti Yesus akan menjawab, agama saya Muslim. Dari Niki Destalia. Karena Yesus berserah diri pada Allah, Yesus tidak akan mengatakan agamanya Kristen. Karena jemaat pertama tidak disebut Kristen saat Yesus sudah tidak ada, yaitu Paulus, Barnabas mengajar dan menetap di Antioquia selama setahun. Muslim artinya berserah diri. Muslim bukan berarti pengikut Muhammad, tapi Muslim artinya berserah diri. Adam Muslim, Abraham Muslim, Moses Muslim, Yesus juga Muslim. Nah, itu kan kata kamu. Yesus tidak punya agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala agamanya apa? Ayo. Agamanya apa Allah itu? Ya. Apa agamanya? Orang Kristen tidak punya agama, saya juga tidak punya agama. Tapi saya punya Tuhan, Yesus namanya. Agama tidak menyelamatkan, agama hanya bikin ribut. Kalau gereja sudah mengkristenkan, membawa-bawa Kristen untuk menjadi agama di dalam gerejanya, itu akan ribut gereja itu. Tetapi kalau sudah Tuhan di dalam saya dan Tuhan ada di dalam kamu, kita tidak pernah akan ribut selama-lamanya. Kristen di dalam KTP orang Kristen itu hanya supaya ngikutin, disamain saja seluruh Indonesia agama sama dengan Kristen. Sebenarnya kami tidak beragama, kami tidak perlu agama, yang kami perlu Tuhan. Yang kami perlukan itu Yesus
Yesus ada di dalam saya ada di dalam Yesus. Maka Christ in Christ. Nanti ribut masalah perpuluhan, ribut masalah persembahan. Enggak begitu. Makanya saya membuka donasi sendiri, supaya tidak ribut. Karena saya tidak punya gereja dan saya tidak punya perpuluhan. Perpuluhan itu di gereja. Jadi mereka mengira bahwa Saifuddin Ibrahim itu menjaga perpuluhannya, supaya kaya, supaya nggak kerja katanya. Kamu nggak kira bahwa ini adalah kerja. Kerja di dalam Kristen itu adalah melayani. Paulus tidak disebut apa kerjanya. Paulus membuat tenda untuk dijual supaya dia tidak minta-minta kepada jemaat ketika dia melayani, berada di mana-mana. Tapi di Kristen itu tetap aja persembahan, memberikan persembahan. Sudah biasa. Orang memberikan kamarnya, rumahnya kepada kami di Amerika ini. Malah rebutan. Nanti kalau sudah selesai, Bapak, nanti tinggal di rumah kami sebulan. Karena mereka tahu penderitaan kesusahan kami. Kami hanya membawa koper doang kalau pindah. Mereka senang rumahnya dipakai untuk siaran live Pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu bukan masalah persembahan, bukan masalah cari duit. Woi, ya. Maaf nanya, ini G. Sugiono. Ini bukan kakek Sugiono ini. Maaf nanya. Nanti kalau Nabi Yesus nggak bertanggung jawab soal surga gimana? Soalnya bentar lagi turun ke bumi. Dan siapa yang ngurus surga? Ini semplak otaknya. Gini saja, pikirkan jidat hitammu itu, kenapa jidatmu kok sampai hitam? Ya. Kalau sujud jangan sampai lama-lama, nanti gosong itu jidat. Pergi ke tukang salon sana. Jangan karena ayat-ayat yang ngomong asari sujud dzalika masaluhum fil taurati wa masaluhum fil injil. Jangan karena ayat ini lalu kamu jidatkan hitamnya, menghitamkan jidat. Orang ngono Mas Sugiono. Tak kira sampean iki wong Jepang, masalahnya ono Mbah Sugiono sing terkenal itu. Ya. Nanti kalau Yesus turun ke bumi, yang ngurus surga siapa? Tinggalin aja di surga, nggak ada memaling, nggak ada pencuri. Ya. Saya nyimak, saya malah ketawa, ngarang dan opini semua isinya. Klompen Capir. Wah, Klompen Capir, terima kasih ya. Kalau saudara ketawa dalam siaran saya, nggak apa-apa. Ngarang dan opini semua isinya, nggak apa-apa. Kalau nggak suka ya cabut aja, nggak usah subscribe gitu, nggak usah nonton, selesai sudah. Yesus anak manusia, Yesus sarapan, Yesus suka makan ikan goreng, dia tukang kayu, Yesus menyuruh murid mencuri keledai, Yesus sunat ketika bayi. Yesus anak manusia benar, karena menyandarkan bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini adalah anak manusia. Tetapi Yesus itu bibit dari Rohul Kudus, dari Allah. Bukan seperti Mamat. Mamat itu hasil zina bapak dengan ibunya. Karena Mamat itu bukan anak Abdullah. Ada hadisnya lagi. Jelas sekali Mamat itu bukan anak Abdullah. Yesus sarapan.
Karena dia manusia dan mau menyelamatkan manusia, harus berbentuk manusia. Walaupun bibitnya itu dari Allah, maka selama hidupnya dan mengajar manusia, menuntun orang-orang murid-muridnya itu supaya mampu berbahasa dengan bahasa manusia, bahasa bumi. Iya. Yesus suka makan ikan goreng. Ya suka. Karena di dalam Yesus itu ada roh Allah untuk menghidupkan tubuhnya ini. Sama dengan kita ini, hanya roh kita itu beda dengan roh Yesus. Roh Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, dan roh kita adalah roh ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Bandingkan dengan Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Tetapi di Zakaria 12 ayat 1, roh buatan, roh ciptaan Allah. Maka roh kita ini suka kepada hal-hal yang duniawi. Suka makan ikan goreng. Dia tukang kayu. Oke, Yesus emang tukang kayu. Tapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bikin kursi? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bikin kursi, saya masuk Islam lagi. Ayo. Allah Subhanahu SWT yang dipercaya oleh Muslim itu suruh bikin kayu. Kursi kayu. Kalau bisa saya masuk Islam lagi. Tetapi Yesus emang tukang kayu. Supaya apa? Supaya orang Kristen memahami bahwa bagaimana Yesus itu benar-benar kelihatan manusianya. Karena nanti akan disalibkan. Muncul Islam, Yesus tidak disalib. On. Ya. Harus benar, saudara-saudara. Yesus menyuruh muridnya mencuri keledai, bukan mencuri seluruh dunia ini punya Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Milik Yesus, kalau ada Yesus di dalam kamu, kamu adalah benar-benar anak Allah. Ayat ketiganya Yesus, semua ciptaan yang ada di dunia ini tidak ada tanpa Yesus. Karena Yesus itu adalah roh Allah. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Nah, jelaskan ayat 2, ayat 3 itu. Yesus adalah kemuliaan hidup. Yesus adalah cahaya manusia. Yesus itulah hidup. Nah, jangan dipotong-potong. Kadrun, ayat-ayatnya jangan dipotong-potong, nggak nyambung. Beda dengan ayat Bang Mamat, emang dipotong-potong. Ayatnya juga buatan manusia buta huruf. Dari 6.666 ayat itu dia tidak tahu di mana perbedaan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Manakah ayat yang masuk akal? Yang tidak masuk akal? Hanya Muhammad yang tahu Allah dan tahu Jibril. Begitu Muhammad meninggal, Allah dan Jibril meninggal juga. Nggak ada beritanya. Hanya ngikutin, insya Allah, gitu. Kalau Allah menghendaki, katanya. Hanya ngomong begitu karena nggak ada lagi. Sudah hilang. Hanya kelebihannya karena mereka punya Al-Quran. Al-Quran itu dihafal banyak orang. Oh, semuanya Allah, SWT. Gitu.
Selvi Indah Safitri, terima kasih ya atas komentar kamu. Dosen STT Dulos korban keganasan FPI Rizik bin Mamat. Sigit Sudarmanto, akhirnya terbongkar juga kebohongan itu lewat kesaksian pendeta saat ini. Kitab suci Injil memang kebenaran Tuhan. Percayalah Yesus Tuhan karena waktunya sudah dekat. Ini ada seorang dosen STT Dulos, sekarang menjadi gembala di Amerika ini, memang sudah tua, tetapi dia dibacok sama FPI sampai kepalanya ngocor semua dan dipukul sama FPI. Ada beberapa yang meninggal waktu itu, yang meninggal langsung di tempat, namanya Sariman. Sariman ini adalah Muslim, masuk Kristen, dibunuh. Karena mereka tahu itu mantan Muslim, dihabisin sama mereka. Inilah kejahatan yang tidak terperikan. Andelta Sembiring, yang ku tahu nabi yang benar dari Tuhan yang benar adalah hidup yang benar dan suci, tapi yang Bapak terangkan ini nabi berhubungan badan dengan mayat dalam kubur dan binatang. Berita terbaru Mamat Cabulullah. Oke, saya kasih tahu aja. Provokasi. Muhtadin, katanya saya provokasi. Apa provokasinya? Saya tujuan YouTube ini membentengi umat Kristen dari perpindahan itu. Tapi kalau orang Kristen, ada orang Kristen yang pindah ke agama lain, kami tidak ribut dan kami tidak berusaha memanggilnya kembali. Beda dengan kalian. Satu orang saja yang masuk Kristen rame se-Indonesia. Saya masuk Kristen itu mengajarkan ajaran di sana, betapa jahatnya itu ajaran, supaya orang Kristen jangan ikut. Dan saya bilang, kalau ada orang Kristen yang masuk Islam, itu dosa besar. Orang Kristen yang masuk Islam dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat, sampai dia mati itu. Pokoknya lihat saja semua orang Kristen yang masuk Islam tidak ada hidupnya yang benar. Nggak ada yang bagus hidupnya. Pernyataan saya, orang Cina masuk Islam pasti sial. Orang Kristen masuk Islam pasti kena malapetaka. Karena berdasarkan Quran itu sendiri. Quran surat kelima ayat 47, orang Kristen nggak boleh masuk Islam, dikutuk. Kalau nggak ya hapus ayat itu. Kalau nggak percaya. Salut dan terima kasih atas kesaksian Bapak. Terima kasih ya. Tuhan cinta segala Indonesia, Tuhan cinta Indonesia. Oke. Ternyata Anies Baswedan nenen pada Najwa Shihab. Ini hadisnya. Nikita Mirzani, jangan iri dong. Jangan iri. Mau kamu dinenenin sama Anies Baswedan. Nikita. Kalau sesama Arab ya nggak apa-apa. Itu kan dua-duanya ngaku turunan Nabi. Nggak apa-apa kalau sama-sama turunan. Sukses 66
Pak SI, sebaiknya bahas kekristenan saja supaya tidak menyinggung pribadi orang lain. Iya, saya hanya membahas Kristen saja, Pak. Tetapi kejahatan kitab suci mereka itu harus saya ungkapkan, harus saya sebutkan ayatnya, nomor berapa, hadisnya berapa, supaya Anda juga dicerahkan, saudara. Karena mereka ayatnya itu ngomongnya matikan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Bali itu harus dimatikan. Karena perintah ayat Qur'annya. Sementara mereka sembunyikan ayat-ayat ini, nggak disebutkan. Ya, nggak disebutkan. Itu sebabnya hanya saya yang berani ngomong ini. Orang-orang Islam yang masuk Kristen di Indonesia nggak berani ngomong langsung. Mereka menggunakan bahasa sendiri. Iya. Mereka menggunakan, terima kasih ya, sukses ya. Ini Gendis Arin ini suka sekali dia ngirim komentarnya itu sama semua. Ini supaya apa ini Gendis? Maria manusia, Yesus anak manusia. Anak kucing meong-meong. Alkitab Kristen sumber malapetaka di seluruh dunia, perampokan, perakan, percabulan semua bersumber dari Alkitab Kristen. Tunjukkan ayatnya. Adapun yang diceritakan di dalam Alkitab tentang percabulan orang-orang di dalam Alkitab itu harus diceritakan sebagai bukti sejarah. Daud mencabuli, tidur dengan istri orang. Itu diceritakan di dalam kitab Samuel. Harus diceritakan semuanya. Supaya apa dengan kata-kata Tuhan kepada Daud menegur, anak turunanmu tidak akan jauh dari pedang. Akan kena pedang semua. Jadi keturunan Daud itu begitu. Maka bertobatlah Daud. Jangan coba-coba berzina. Nanti anakmu akan kena. Siapa saja, hai orang Kristen, kamu suka mencabul, maka kena pada anak-anakmu. Begitu. Ferdi Sambo itu kena juga nanti. Kena kepada anaknya, kena juga bersama istrinya. Inilah yang diceritakan dengan terus terang oleh Alkitab itu. Tentang 10 perintah Alkitab jangan dilanggar. Walaupun kita orang Kristen. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkait erat antara satu dengan yang lain. Oke. Terima kasih ya. Perempuan yang dimadu selalu cemburu, sakit hati sama madunya. Siapa yang menanggung dosa? Ini tentang video saya, komentar dari Hotlink. Di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami dengan 72 bidadari. Ini kesaksian istri saya, Sarah Ayu. Kesaksian di Amerika. Jadi sekarang ini channel-channel kadrun itu dulu memfitnah bahwa istrinya tidak mau ikut ke Amerika gitu. Digarap sama pendeta di Indonesia gitu. Saya diam aja padahal istri saya ada di sebelah saya itu. Pendeta buronan guys, buronan. Yang penting saya nggak maling kayak nabi kamu. Nabi kamu itu merampok karena istrinya 30 itu harus dikasih gelang, harus dikasih cincin, harus dikasih baju dan makan. Maka cara satu-satunya yang ngerampok. Kamu cuma istri satu, ngerampok juga.
Bukankah banyak ayat tentang poligami di dalam Biblosmu dan Yesus menjanjikan 100 istri gaunika, wanita yang mengikutinya dan membuat segala harta berkelana bersama Yesus keliling Palestina. Ini Muhammad Yusuf bin Othman, KPM guru ini komentarnya tidak ilmiah. Puji Tuhan kembali saya bisa melihat hambanya yang juga guru saya di Tanjung Enim. Terus menjadi berkat Zakarias Patimukai. Oh, ada Pak Zakarias, Pak Gembala, ini ada muridmu ini, Marjana Sri RB. Nah, ini muridmu di Tanjung Enim, di Sumatera Selatan sana, Palembang. Nah, gara-gara ini kesaksian Bapak ini menggoncangkan Indonesia, ngeri loh mendengar kesaksian Bapak ini. Martinus Saheh, salam sehat selalu dan harapan baik ada buat Abi sekeluarga dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Agus Suryo Prihartanto, contoh artis mu'alaf John Paul Ivan, gitaris Bumerang. Josh Rudy, bintang film 80-an. Roger Danuarta, bintang sinetron. Tere Pardede, penyanyi 90 sampai 2000-an. Deddy Corbuzier, pesulap, Mike podcaster. Ya, silakan masuk agama Bang Mamat. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya ada laki-laki umur 53 tahun kawinin perempuan umur 6 tahun. Kamu hormat nggak sama laki-laki itu? Nah, mereka ternyata hormat sama laki-laki pedofil. Maaf ya. Si Roger Danuarta, Tere Pardede, Paul Ivan, ya. Terima kasih Agus Suryo Prihartanto. Wah, banyak sekali ini si Agus Prihartanto. Ruslam, ternyata apa yang dilakukan oleh teroris dan apa yang dilakukan para ustadz di Ponpes, yaitu melakukan pesta seks dengan para santriwati, adalah terinspirasi dari Nabi Muhammad SW. Herannya lagi ada banyak kita orang muslim yang membela teroris dan membela predator seks anak karena memang ajaran Muhammad seperti itu. Wah, Ruslan, ini kamu menghina agamamu sendiri. Pahu jamu madah sama lao doure. Oh, ini orang Bima, Dorombojo, orang Bima ini. Bahasa Bima. Ya, bahasa Bima marah karena saya ini masuk Kristen. Orang Bima yang nggak mungkin masuk Kristen. Makanya mereka lawan habis. Terima kasih dari Ratnadeli Limbong. Terima kasih Tuhan, aku bangga jadi orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Itu karena dia membaca kesaksian Pak Zakarias. Mulyanto Piens, 5 jam yang lalu, hidup bagi Kristus adalah mati keuntunganku. Tetapi semangat Abi Boim, Tuhan Yesus bersamamu selalu. Di dunia fana ini Tuhan mengutus Abi seperti dia mengutus Paulus. Terima kasih ya, ternyata komentar kamu bagus. TYM, tukang nyembah manusia. Ya, apa urusannya kami menyembah manusia? Jangan ribut dong masalah agama. Macul sana, kerja, tanam, pelihara ayam, pelihara kambing, daripada ribut masalah agama. Kamu sendiri nggak mampu melakukan sholat 5 waktu. Siapa saja orang Islam nggak bakal mampu melakukan perintah sholat 5 waktu itu. Pasti bohong semua, kacau semuanya. Apalagi yang mu'alaf. Mu'alaf nggak bakalan sholat 5 waktu.
Hani Kristianto itu nggak mampu, Kainama nggak mampu sholat 5 waktu, nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti bacaannya, hanya baca doang. Ya, salam kebenaran memerdekakan, intinya kafir lebih baik. Ya, benar, orang kafir lebih baik. Saifuddin bibir dower hidung bongsor. Kalah debat dengan saya, kalah ilmu. Ilmu saya sekarang Al-Quran dan Alkitab. Kalah, khutbah-khutbah saya tidak mampu diikuti tema-tema dan judulnya oleh siapapun ulama muslim. Nabi Muhammad aja nggak kuat ikut khutbah saya. Cara memikirkannya itu, cara membangun doktrin kekristenan itu susah difahami. Apalagi cuman buta huruf, ya nggak mampu, ya. Saifuddin Ibrahim pekok, cari sensasi terus. Sensasi apa? Denny Aditya ya, terima kasih Denny Aditya. Tuhan memberkatimu. Tuhan akan menggoncangkan hatimu nanti. Dari Akari Gowasa, nonton video Pendeta Zakarias, dosen STT Dulos, korban keganasan FPI. Terima kasih ya. Memang luar biasa kok. Para penonton ingin menggali peristiwa itu dari Pendeta Zakarias. Nanti saya akan wawancara ulang ya. John Rees Simarmata katakan tidak untuk politik identitas di Republik ini dan jangan sampai terulang kembali seperti Pilgub DKI tahun 2017, begal demokrasi. Nah, ini semua karena turunan Arab itu, saudara-saudara. Turunan Arab yang nggak mau kawin dengan orang Indonesia. Kalau orang Cina masih mau kawin dengan orang pribumi. Orang Arab nggak mau. Pokoknya harus sama turunan mereka. Peterson, dia hanya menulis 000, 0000. Wah, baik. Itulah kita sedang manusia jidat hitam, celana cingkrang, sumbu pendek, ya pokoknya otaknya lagi cuti. Sedang cuti kemana otaknya? Mereka nggak ini, dengkul melulu yang dipikirkannya. Dan saya terima kasih karena saudara-saudara penonton saya, tentu saja banyak yang meninggalkan saya, namun YouTube akhir-akhir ini para penonton saya kembali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa komen, subscribe untuk, walaupun ini sudah 3 bulan YouTube saya tidak menghasilkan karena diserang sama kaum kadrun itu supaya channel ini dimatikan atas perintah Yusuf Kala, perintah dari Menko Pol Madura. Tidak adil dia itu, tidak adil. Si Anies Baswedan jelas-jelas sekali menghabiskan anggaran negara, anggaran DKI dengan tanpa kerja apa-apa, tetapi Lukas NMB yang ada di Papua sana dibikin ini sama dia, dibuatkan koruptor. Ini kejahatan baru, model kolonialis terhadap Papua Barat. Saya bagaimanapun tetap membela Papua Barat. Saya sedang mengumpulkan tulisan-tulisan dan artikel-artikel, dan saya akan menyaringnya untuk membela Papua mau merdeka mau tidak,
tetapi harus adil dan benar. Mana kedua-duanya? Ya saya bingung. Saya mau pilih Papua merdeka karena Indonesia itu melakukan mutilasi, membunuh orang Papua tiap hari. Saya mau menjadikan NKRI, tetapi harus adil dan hidup di dalam benar. Perbaiki sarana pendidikan orang Papua dan juga kesehatan orang Papua harus diperhatikan. Sama dengan Amerika di California ini, negara bagian California ini adalah tanah orang Indian yang dibeli oleh Amerika. Tetapi penduduk aslinya adalah orang-orang Indian. Mereka di sini itu berkuasa. Makanya jangan macam-macam dengan orang Indian. Tetapi Indonesia itu membuat orang-orang Papua mati tiap hari untuk dibunuh di sana. Ini kan keterlaluan. Bangsa ini keterlaluan. Tentara TNI harus berbuat yang benar. Jangan menggunakan kekerasan untuk orang Papua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.